Apa kabarnya? Wah, kok Bernard jadi hitam kok, hilang videonya kok. Kayaknya di reverse Oh, dulu kamera mungkin. hello, hello. Halo, halo Ada. ya. Ya, nggak videonya kok Bernard nggak kelihatan. Apa nggak kelihatan di gua doang nih? Gua nggak tahu. Kayaknya nggak kelihatan di Pak Faru doang nih. Di aku doang. Oke, 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 oke ya. Lanjut aja kalau gitu ya. Iya, tadi saya sekitaran ngasih prolog Pak, kan awal Oktober ini market dibuka agak bergetar ya. Agak bergetar karena oil, coal, semua itu kan mendadak melemah cukup signifikan ya. Coal dari Iya, 160 tiba-tiba ke 140-an lagi, oil sempat menyentuh ke level 83, di mana itu semua kan karena ada berita, oh iya ini demand-nya akan melemah, gitu kan. Di mana itu juga melemahnya cuma 3 hari, setelah itu semua rebound dari angka-angka pentingnya, baik itu iya, oil ataupun coal. Terlepas dari memang pelemahan dari komoditas ini tertekan oleh DXY, di mana pada minggu lalu DXY ini juga ada pattern Pak, ada pattern inverted head and shoulder, dan memang targetnya sih sedikit banyak boleh diasumsikan udah tercapai ya, sehingga DXY saat ini terkoreksi memang expected ya, dan mungkin akan terkoreksi lebih dalam kalau bisa pecah 104,3. Nah, di satu sisi Pak, kita juga melihat dengan DXY yang lagi melemah ini, ternyata rupiahnya seminggu ini menggila. iya, iya, iya. Benar kok. Ini kan kayak yang kita bahas juga bulan lalu Betul. kok. Aku sih sama dolar ya udah picking, cuman kayaknya rupiahnya beda arahnya nih kok. Betul. Kalau kita lihat Jadi ya. sebetulnya DXY-nya ini arahnya udah picking, udah achieve target gitu kan. Tapi ternyata rupiahnya yang melemah lebih dalam daripada DXY yang menguat gitu kan. Sehingga ketika DXY-nya melemah, karena rupiahnya melemah lebih dalam, akhirnya ya in overall tetap melemah kurs rupiah terhadap US dollarnya. Walaupun kemarin sempat kena ke resist sih Pak. Kemarin saya lihat chart USD IDR di 15.750 itu kan memang resist kuat, Desain kuat, yang desain kuat itu benar ya. itu resisten kuat yang mungkin beberapa tahun yang lalu pun pernah uji ke area situ pun dan pullback. Nah, Ya. di saat ini pun juga tahun ini udah 2 kali uji, dan hari ini pun pullback expected, walaupun uh, pelemahannya belum signifikan ya Pak ya. Lebih ke arah karena DXY yang melemah sih saya lihatnya ini, belum karena intervensi juga sih. Nah, sesuai tema nih Pak, dollar of dollar lah. Ini kira-kira gimana nih Pak dari pandangan Pak Fahrul nih? Iya, sebenarnya kalau kita lihat siklus US dollar kok, kita kan sebenarnya udah beberapa bulan terakhir ceritain dolar itu mau naik ya, gara-gara memang ceritanya satu-satunya ekonomi yang masih ngegas dan ada kenaikan prospek suku bunganya itu Amerika Serikat. Ya, Yes, kalau aku lihat sih broad base kalau untuk di XY sama US Treasury, kemarin kan orang pada takut US Treasury yield. Nah, betul. kalau untuk US Treasury yield, banyak orang yang takut bakal tembus 5%. Kalau aku lihat, enggak. Kalau Ini kita punya udah pandangan, picking enggak. Pak. Ini udah Ini picking. udah picking di US Treasury, ini dengan catatan ya, dengan catatan kemarin-kemarin ini kan market overdovish. Overdovish nggak percaya sama The Fed. The Fed kemarin September dot plotnya naik nih. Keluar nih kemarin kan. Yap, yap. Nah, habis dot plotnya ini naik, pada dasarnya itu yield kemarin 10 year itu lompat ke 4,8%, itu pada dasarnya saya lihat itu hanya mempricing in market itu geser dari persepsi dia sendiri, ini udah balik lagi ke persepsinya The Fed. Betul. Dan kalau aku Betul. lihat fair value US Treasury 10 tahun, itu harusnya di 4,65. Dan kemarin udah Oke. nyentuh, udah lompat itu ke atas, sempat overshoot ke 4,8. Aku lihat sih di posisi sekarang sih, apakah ada downside lagi dari yield naik? Aku lihat sih udah nggak ada kok. Cerita yield naik US Treasury ini sudah selesai. Jadi sebenarnya secara broad base, apa namanya broad base major currency, aku lihat sebenarnya US dollar ini sudah peaking. Yap, Kalau kita lihat cerita dalam negeri Amerika Serikat aja. Nah ini kita betul, betul. ceritanya, kalau cerita Amerika Serikat aja, ini dolar udah selesai. Dolar udah selesai, aku tetap lihat yen habis ini yang jalan. Walaupun yennya sempat turun, aku masih lihat tahun depan yennya bakal jauh lebih kuat daripada tahun ini. Nah, tapi permasalahannya berikutnya itu ya aku lihat memang kayak yang aku obrolin kemarin, yang berikutnya udah harus kita waspadai ini adalah potensi pelemahan rupiah. Nah, ini Betul. kita Setuju. lihat ya.
Ini kita udah cerita bahwa kemarin itu udah ada apa namanya dolarnya turun. Ini kenapa rupiahnya ternyata menguatnya nggak banyak? Ini sebenarnya kalau aku lihat ini satu hal yang kita lihat ya, yang kejadian di negara emerging market kayak Indonesia, siklus ekonomi kita ini kan after COVID kan decoupling kok. Mm-mm. 2021 Amerika udah lari kencang, ya kan? Amerika itu udah lari kencang, over likuiditas, rupiah kuat, tapi demand dolar dalam negeri kita nggak tinggi. Nah, hal yang sekarang itu aku lihat sebenarnya permasalahan setelah ini itu akan lebih banyak dari internal kita sendiri dibandingkan di luar negeri. Kenapa? Satu hal yang aku lihat, kita kan bertahun-tahun lihat neraca dagang kita surplus tebal terus kan. Aku lihat sih kita udah mulai hati-hati, ini udah mau siklus impornya udah mulai naik, ekonominya aku ceritain membaik, tapi di postur yang sekarang kok, melihat US Treasury kayaknya ya normalize, cuman belum bisa turun dalam, aku lihatnya sih kita postur makro saat ini nggak cukup nih untuk melawan US Treasury itu yang 10-year yield-nya itu masih di atas 4%. Jadinya temanya sih aku lihat sampai akhir tahun kita harus ready, rupiah ini masih ada ruang untuk terdepresiasi. Itu harus kita waspadai. Nah, apa yang kira-kira bisa mengubah yang kayak aku ceritain kemarin, aku tuh paling nunggu ada global bond pemerintah. Kalau pemerintah ngeluarin global bond, itu baru akan sangat suportif lagi ke rupiah. Jadinya gimana kalau kayak tema investasinya ini, nah ini cuman ini menarik nih kok soal komoditas. Konservatif apa namanya itu konservatif wisdomnya kan kayak gini. Kalau dolar turun, komoditas naik, ya kan? Ceritanya kan gitu sebenarnya. Tapi di kondisi kayak gini, ini karena aku percayanya kondisi sekarang ini udah inflasioner, dolar apa namanya ini justru ada kecenderungannya ini dolarnya peaking susah turun tapi harga komoditasnya masih tinggi rupiahnya itu melemah jadinya memang aku lihat temanya ini rekan-rekan kayak yang kita bahas-bahas kemarin komoditi sektor itu masih akan provide lebih banyak upside daripada downside-nya aku lihat Oke. 6 bulan ke depan itu. Jadi mungkin teman-teman sedikit saya review 2 bulan sebelum ini saya dan Pak Farul juga sempat ngomong persis ya Pak ya kita predik dari bulan Agustus ya Pak ya di bulan Agustus kita predik bahwa bond ini kemungkinan akan melemah sedikit dalam periode jangka pendek 1-2 bulan di mana ini udah Ya. cocok ini bulan 10 dan bond yield udah peaking dan mulai koreksi. Secara teknikal, US Treasury 10 years yield boleh dibilang sekarang dalam kondisi uptrend dan ini memang kalau kita ngomong secara teknikal, kebetulan dengan angkanya Pak Farul sama nih. Ketika US Treasury yield itu break di bawah 4,6, most likely dia udah break uptrendnya dia dan kemungkinan dia akan sideways. Jadi area sideways-nya dia ada di area 4,3, 4,4 sampai 4,6. Ini area sideways dari 10 years yield di Amerika. Dan di bulan lalu juga kita sempat membahas bahwa opportunity yang ada sekarang gimana nih dengan apa yang ada ya. Opportunity-nya ada di komoditas dan ini sebetulnya mungkin masih laggard ya Pak ya kalau boleh dibilang. Jadi kalau Masih betul, laggard dan kalau aku lihat itu sebagian besar investor itu masih denial. Masih betul, betul, denial dalam state of inflation yang bisa kita hadapi di tahun depan kok. Ini menurut aku masih denial nih. betul. Dan kita Kita perlu kayak lihat Pak, ini yang tadi Pak Farul sampaikan itu valid Pak. Orang itu biasanya, oh harga komoditasnya naik tapi dinetting dengan rupiahnya menguat, dolarnya melemah gitu kan. Akhirnya ini result kebalikan sekarang. Ini kebalikan sekarang. Ini kebalikan. betul, Aku betul. lihat relasi itu lagi nggak hold ini. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini, mungkin komoditas kayak batu bara itu tidak akan sampai 400, tapi ada satu hal yang akan membantu result dari perusahaan batu bara itu satu. Pada waktu 400, kursnya itu 14,7, 14,8. Pada saat sekarang mungkin nanti bisa sideways di antara 180 sampai 200, kursnya itu mungkin di 15,5 sampai 15,6 ini bakal stabil cukup lama nih. Jadi penurunan batu bara yang dari 400 ke 180 yang kita expect EPS-nya akan berdarah-darah, mungkin akan kasih downside EPS ke beberapa emiten seperti ITMG, hampir downside-nya 40%, mungkin nggak akan sejelek itu. Karena mereka juga kebanyakan ekspor dan
akan kebantu cukup bagus ya dengan pelemahan rupiah ya. Jadi saya sih expected EPS ITMG yang awal saya predik 8.000 9.000 full year 23 mungkin 9.000 10.000 sih Pak. Karena Ya, kondisi benar. nilai tukar sekarang. Benar, Jadi dan bayangannya itu belum kasarannya dipricein supaya sama market. benar. Jadi supaya teman-teman ini dapetin korelasinya secara langsung nih. Oh kira-kira kalau rupiah melemah ini efeknya positifnya kemana? Ke eksportir. Eksportir apa? Terutama komoditas gitu kan Mbak. Seperti itu. Nah, kan kita sempat juga tahu nih Pak, ada terlepas bahwa orang masih denial bahwa komoditis ini udah waktunya naik lagi, kita juga tentunya tahu kemarin ada salah satu trigger yang orang sebetulnya udah nggak bisa denial lagi masalah komoditis yang memang harus naik, yaitu perang Pak. Dimana kita tahu perang ini kan cukup panas dan petanya cukup menyerupai perang Teluk nih Pak. Nah, Ya, ini ya, ada beberapa hal mirip lah. Iya, benar-benar. Ya. betul. Dan ini triggernya memang benar-benar mirip plotting perang Teluk tahun 90-an. Jadi kalau ada orang yang ngomong, oh ini mirip kayak perang tahun 70-an, apa oil yang tahun 70-an, embargo Iran apa segala, kayaknya kan ini lebih mirip perang Teluk ya, Pak ya? Tahun 90-an nih kayaknya. Iya, lebih mirip. Ini soal keseimbangan geopolitik. Soalnya ada jagoan soalnya kok. Zaman itu kan berebutan pengaruh Irak dan Iran. Zaman dulu kan. Kalau Betul, sekarang ya Iran sama Saudi itu bahasannya sekarang kan ya. Jadi betul. ada motif ekonomi, ada yang satu butuh pertolongan, yang satu ada kepentingan jaga harga minyak tinggi, malah lain-lain ya. Akhirnya agak susah dari konsensus damai. Itu kondisinya sih yang jadi sekarang. Betul. Nah, di satu sisi, Pak, kita kan tahu nih, walaupun Amerika mati-matian katakanlah ingin menekan harga komoditis untuk menekan inflasi kayak kemarin nih, oil mereka kan intervensi dengan suplai apa segala gitu kan. Tapi kan kita tahu Pak, dengan adanya perang ini sebetulnya secara nggak langsung membantu neraca Amerika menjadi lebih sehat nih Pak. Mereka bisa dapat income Iya, lebih, mereka ya kita tahu lah salah satu cara untuk mencegah mereka trouble-nya Amerika itu net oil exporter loh. Jangan lupa, itu orang yang jarang lupa. betul, Yang betul, orang-orang betul, banyak betul, nggak ingat, nggak aware. Itu kejadiannya Amerika itu udah 10 tahun di mereka itu oil exporter. betul, betul. Nah, kira-kira Pak, ini yang salah ini Amerika mempertahankan inflasinya 2% atau seperti apa deh? Kalau menurut saya ini yang salah ini sebetulnya bukan inflasinya nggak bisa turun, Pak. Targetnya yang salah ini, Pak. Ya, setuju Pak. Udah dengar kemarin Jepang naikin target inflasi ke 3%? Ya, ya. Ya, Jepang. Awal minggu ini aku lihat Sun, negara-negara lain juga naikin target inflasi. Ya, ya. Karena sepertinya Nah, udah nggak realistis gitu kan. iya benar. Karena kemarin Bu aja tuh kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat dari ekonomi makronya ya, target inflasinya The Fed kan itu sebenarnya udah agak ditweak. Udah nggak 2% lagi, tapi average dia nargetin Betul, rata-rata jangka panjang ya berarti itu sudah berubah. Dia udah nggak punya saklek target inflasi lagi. Target inflasi jangka pendek dan menengahnya mungkin sudah jauh lebih tinggi. Itu yang aku lihat berikutnya ini ya, yang bisa spook market next, itu adalah major ekonomi ramai-ramai naikin target inflasi di tahun depan supaya membuat central bank tetap kredibel. Nah, ini yang menurut saya itu apa namanya? Hal yang belum di price in sama market ini. Market is not yet ready for this. Nah, lalu kalau dampaknya ke kita gimana? Sebenarnya kalau kita lihat ini ya, kalau dari kalau memang arahnya di inflationary dan ada kecenderungan menaikkan target inflasi, hal yang berikutnya investor akan rubah, oh, central bank aja sudah naikin asumsi target inflasi. Berarti asumsi harga batu bara, harga minyak, dan lain-lainnya yang tadinya kita expect dengan gampang turun di tahun 2024, bisa jadi ini normalize, ngegas lagi ke atas. Itu yang kira-kira yang harus kita antisipasi, Niko. ya seperti Jadi, diskusi kita kemarin, tapi, Pak. iya benar. Kayaknya orang-orang harus mempertimbangkan untuk re-rating valuasi batu bara nih. Harus re-rating. Kenapa aku bilang harus re-rating gini? Kalau menurut perhitungan kita, menurut kita dari Trimegah, kalau mau Indonesia itu rupiahnya aman, Pak, nggak bergejolak kayak sekarang, surplus tahunan kita itu paling nggak itu harus sekitar 20 miliar US dollar. 20 miliar US dollar setahun itu cukup, amannya 27 miliar US dollar. Itu amannya ya, gara-gara US Treasury 4,5. Kalau sekarang, surplus tahunan kita itu, kalau kita annualize itu baru 7 miliar dolar setahun. Jadi kita kira-kira itu kurang surplus untuk lawan
yield setinggi ini, inflasi setinggi ini, kurang surplusnya ada sekitar 10 miliar US dollar lagi, Pak. Nah, kita mesti nyari dari mana? Aku sih lihatnya habis ini mau nggak mau untuk memperbaiki neraca kita dan terus bertumbuh, Indonesia itu harus rely lagi sama komoditi. Jadi harusnya akan banyak pelonggaran di sisi CPO ataupun di sisi batu bara setelah ini. Ya, Kalau itu nggak terjadi, ini aku lihat ya, kalau itu nggak terjadi, PI-nya ini nggak re-rate, ini inflasi di depan ini mengerikan. betul. Karena nggak mungkin sekarang gini, kalau Indonesia mau ikut-ikutan perang suku bunga, mau dinaik-naikin sampai, katakanlah nih, mau ikut dinaikin lagi sampai 7-8%. Ini kita harus ingat, yang makan obligasi ini banyak kan bank gede nih. Dari posisi Yes, saat ini, uh, 7-day repo rate-nya di 5,5 ke 7%, 7-8% itu berarti mereka harus siap face value mereka kepotong separuh tuh, Pak. Dan iya benar. itu menurut saya ini yang lagi diprotek oleh perbankan kita, karena itu mereka nggak berani naikin suku bunga nih. Ya, jadi salah Iya, satunya, ya, benar. Jadi untuk menyehatkan ya gimana ya, nggak bisa dengan cara gampang lagi cuma main suku bunga ya, kamu harus rela untuk memberikan insentif untuk komoditis, nggak bisa lagi komoditisnya yes. ditekan. Harus benar. Kalau nggak pertumbuhan kita sangat sangat jelek sekali. Karena itu aku ke Betul, depannya itu sangat urge pemerintah itu harus ngasih banyak kelonggaran kok. Dulu kan betul, CPO di moratorium, terus rasio ini loh, rasio harus buat apa namanya, harus buat dalam negerinya dibandingkan dengan ekspor satu betul, banding 4 rasionya naikin. Kita boleh ekspor betul, lebih betul, banyak. Terus betul, DMO, ini kan kita lagi oversupply listrik nih sebenarnya betul, kondisi betul, sekarang kan. betul, Nah, ini kita bisa juga sebenarnya alokasi ekspornya itu yang lebih tinggi. Jadi hal-hal betul, seperti ini harus kita open. Karena kondisi sekarang nikel kita sudah bagus, tapi lawannya ini kok. Ini bukan masalah ini kok. Kini kita makin bagus, otot kita Indonesia ini fundamentalnya itu makin oke, tapi yang ini masalahnya itu lawannya ini lebih gede lagi sekarang. Itu masalahnya. good is Bukan not Indonesia good nggak bagus enough. ya. Lawan kita gede banget sekarang. Itu Good masalahnya. is not good enough, Pak, saat ini, Pak. Ya, good is not enough. Good is not good enough di kondisi di sini sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman notice, pemerintah ini kan dalam 3 tahun terakhir ini sangat ekspansif terhadap industri nikel ya. Tapi boleh dibilang industri nikel ini udah mencapai batas ekspansinya. Jadi tidak mungkin lagi ini dikasih steroid untuk another expansion, itu udah tidak mungkin. Karena kondisi sekarang pun dengan digeber sekenceng ini, ada kekhawatiran resource dari nikel kita ini bisa prematur habis. Jadi ini udah mencapai batas limitnya. Yang bisa apa sekarang yang digenjot? Yang kemarin ditekan habis-habisan. Ya, Royalti batu habis ini kalau baranya. aku sih lihatnya ya royalti batubara Betul, dikurang-kurangin. Penting betul, itu, DMO dilonggarkan. Ini banyak 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 ruang yang sebenarnya kok. Yang sebenarnya bisa. betul. Jadi sehingga investasi di sektor batubara ini volumenya itu bisa sedikit kita naikkan. Ini kita bukannya nggak pro ESG ya, tapi dunia lagi darurat inflasi. Harus di fine tune sedikit. Nah, Saya memang fine nggak tune pro ini ESG kok, Pak. kok Bernard lebih nggak pro USD? Kalau aku bilang aku bukannya nggak pro, beda. Nah, kita bukan nggak pro bahasa halusnya. Kita realistis, Baru Pak. kita Kita realistis, realistis. ya. Kita realistis. Kita Lihat tuh, realistis. Ini kalau nggak inflasi negara yang gawat gitu, Pak. paling ESG, Jerman, udah nyalain kompor batu baranya lagi, Pak. Ya, benar. Itu kurang ESG apa Benar. Jerman itu? Iya, benar. Nggak, Jadi ya memang nggak, kembali nggak, nggak kuat. lagi. Kalau kita pengen negara ini bisa, semua negara dunia ini bisa mengatasi inflasi, ya satu, energinya harus murah. Energi murah dari mana? Energi harus murah dulu. Ya. Ya harus geber dari batu bara, harus dapat investasi dulu dong. Walaupun sekarang Investasi baru, nambah. udah kelihatan, Pak. Sekarang orang banyak ngomong coal ini oversupply. Ya sebetulnya kita udah forecast ini dari akhir tahun lalu kan. Ketika Iya. Amerika udah mulai buka tambang-tambang kecilnya, kita udah forecast coal pasti oversupply. Dan ternyata dalam kondisi oversupply, harganya pun masih 140-150 masih ditelan. Dalam arti kenapa? Semua orang ini udah sebetulnya sedikit banyak udah bisa menerima. Harga coal 50 itu nggak mungkin kejadian lagi. Nggak mungkin kejadian.
Harga call nggak mungkin 50 karena terakhir udah kemarin tuh ada risetnya Bloomberg. Ini sisi oil ya. Yap. Harga oil itu di Amerika itu break even point mereka itu 50 kok. Yap. Nah, berarti harga oil paling nggak itu kalaupun ada jatuh resesi 60. Betul. Itu paling bawah. Berarti harga batu bara di bawah 100 sulit sekali, hampir nggak kejadian. Ini yang sampai saat ini menurut aku denial di kalangan investor itu masih lumayan tinggi ya. Aku sih masih lihat siklusnya masih ada, sekali lagi aku bilang ada satu leg lagi, ada leg lagi nih cerita. Betul. Di sisi Jadi kalau boleh batu bara. dibilang, dalam kondisi kuartal kedua 2023, itu bisa diambil sebagai low base untuk annualized result batu bara. Jadi buat teman-teman yang suka hitung-hitung, kalau pengen tahu, oh kira-kira low base-nya itu di berapa, Q2 2023 itu jadikan low base. Dari situ teman-teman bisa forecast nih, EPS dari semua emiten, kalian bisa forecast pakai ekstrapolasi aja ketemu tuh kira-kira IPS-nya berapa ke depan. Itu menarik sih Pak, karena selama ini kan kita tahu nih, coal tidak akan diapresiasi dengan PI lebih dari 4. Karena kalau aku sih lihatnya tahun-tahun, aku sekarang my bet tahun depan itu call PI 7 kok. Benar, itu betting aku sekarang. Harus naik ke PI 7 ini. Kenapa kok coal ini nggak bisa diapresiasi dengan PI lebih dari 4? Karena kondisi selama 5 tahun terakhir ini coal nggak ada growth. Coal ini benar-benar price taker, naik turunnya laporan keuangan hanya dari naik turunnya harga coal. Mereka nggak bisa menaikkan produksi karena mereka nggak bisa capex NLS lah, banyak sekali alasannya. Nah, ketika mereka sudah bisa mulai dapat angin, ada dukungan dari pemerintah, mereka bisa capex, mereka bisa naikkan kapasitas produksi. Nah, PI 4 itu udah nggak relevan. Nggak relevan sih. Kalau aku sih lihatnya, call is a value. Aku lihatnya ini value banget. Iya. Saya setuju. Nah, justru ini, mungkin teman-teman ini kan banyak yang takut, Pak. Wah, kemarin call-nya sempat rebound 2 hari kenceng, ternyata hari ini dipukulin kenceng gitu kan. Kalau saya sih malah aku sih, ini waktunya beli. Waktunya beli, setuju. Untuk batu bara, waktunya beli. Tapi implikasinya, waktunya beli. Jadi implikasinya gini kok. Jadinya kita nge-call IHSG susah. Komoditinya bagus, cuman yang lain gua lihat gasnya udah habis nih sebenarnya. Ya. Yang lain ya, di luar komoditi ya. Jadi kalau saya lihat sih paling simpel kita lihat pergerakan seminggu ini lah, Pak. Iya. Seolah-olah IHSG-nya penuh dengan gegap gempita gitu kan. Rebound dari 6820, cepat balik ke 6950, padahal itu faktor brand, Pak. Ya, brand only. Tadi ya kita juga hitung itu kalau seandainya banyak saham-saham yang abnormal itu dikeluarin, mungkin IHSG ini masih 67 sebenarnya kok. Kalau tidak exclude yang abnormal itu ya, abnormal stock itu ya. Kita ngeluarin brand, kita ngeluarin cuan, kita ngeluarin BRPT, kita ngeluarin PGO, ketemunya 6768 sih. Iya, benar. Kondisi sekarang. Dan mungkin ketika nanti IHSG kita achieve katakanlah akhir tahun 73, kalau kita keluarin yang abnormal itu mungkin equal kayak 7.000 di tahun 2021, 2022 kali ya Pak ya? Yes, ya. Seperti itu. Jadi ya kondisi marketnya bakal sideways berat seperti ini sampai akhir tahun sih saya lihat. Jadi kalau aku sih masih lihat kita nggak bisa call market, jadi harus call sektor sama saham. Ya, kali ini sektornya udah ketemu. Kalau dari awal tahun kita ditanya sektor apa yang akan bersinar, kita masih ngomong, oh kita pasti result base. Tapi kali ini selain result base ya kebetulan sektor komoditas ini resultnya juga pasti bagus. Dan ada kemungkinan re-rating. CPI-nya keluar nih Pak, CPI-nya flat nih Pak, sesuai ekspektasi kemarin. Jadi kemarin begitu data PPI keluar, saya udah merasa CPI ini pasti flat nih. Nggak mungkin turun. Flat nggak ada ini kok, nggak ada ini harusnya juga. Kalau dari sisi US Treasury all betting sudah price in ya. Betul. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Fahrul, sideways Pak saat ini US Treasury. Untuk turun juga nggak ada katalis, untuk belum ada katalis turun. Naik udah selesai, udah price in. Jadi kalau buat teman-teman mau memposisikan diri untuk mulai kolek bond, buyback lagi yang kemarin di short, kayaknya cukup oke ya Pak ya dalam periode. Boleh. Tapi kalau untuk Indonesia, aku lebih prefer Indon ya Bapak Ibu. Kalau ada yang punya dolar, Indon US dollar Indonesia itu udah 6% Pak. 10 year-nya. Betul. Rupiah karena mengingat 7%.
kursnya juga kita lihat juga kemungkinan juga bakal stabil kan, Pak? Iya, betul stabil. Jadi, tapi kalau aku sih lihatnya sekarang itu yang beli menarik itu Indon. Kalau punya dolar, dolar rupiah, bond kita bagus Ya. banget. Hubungi Indon 42, broker Pak. dan bank Anda masing-masing ya. Indon 42, Pak. Kinclong Indon tuh, Pak. 42, cakep itu ya. Indon 42 cakep tuh. Ya gitu. Jadi kira-kira nih Pak, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan perang, kemungkinan inflasi juga steady di atas ya Pak ya, nggak mungkin ada koreksi Ya, lanjutan bagi saya. Kita berdua setuju. Tanggal 1 nih Pak, Fed rate terakhir. Kalau pandangan Pak Fahrul bagaimana nih Pak? kayaknya Fed rate terakhir di deliver kok. Deliver naik tapi dovish hike. Itu yang aku lihat. Oke. Naik, Dan menurut tapi saya, dovish dia bilang, oke, ini lihat inflasi normalize, kondisi tapi kita lihat cukup. Nah, itu aja harusnya udah bikin bagus tuh. betul. Dan mungkin kalau selama ini kan teman-teman ini kan pada khawatir setiap pengumuman Fed itu kan market gejolak. Tapi kalau mungkin teman-teman ini ngelihat selama 3-4 bulan terakhir ini, 3 pengumuman Fed terakhir ini sebetulnya market ini yang dilihat bukan masalah naik atau turunnya Fed lagi, Pak. Yang dilihat adalah guidance dari Powell ini seperti apa. Makanya begitu kemarin Fed-nya flat, kok marketnya gejolak ya karena guidance-nya masih arahnya naik. Guidance-nya ada tambahan naik. Jadi jangan pernah meter ini ya. Kita harus cek itu mungkin yang paling gampang di waktu itu CME. Jangan Fed Fund Rate-nya, CME-nya berapa? Betul. Cek di CME market itu ada ekspektasi Fed-nya 3 bulan lagi, 6 bulan lagi itu yang cek. Betul. Jadi kalau dengan guidance yang arahnya dovish, boleh dibilang ketika nanti 1 November ada pengumuman naik suku bunga, harusnya market malah gegap gempita nih Pak. Menurut saya Dojun akan lihatnya gegap gempita. Ya. Gegap gempita, tapi kalau untuk rupiah, nah ini kok, kita bulan ke bulan kita harus lihatin trade balance sampai sini. Trade balance. Neraca dagangnya aku curiga udah harus hati-hati kita Betul. nih. Ya. Karena yang terakhir aja udah terancam defisit Pak Udan Pak. Sudah tipis itu masalahnya. Terancam defisit. Sudah tipis. Terakhir. Jadi rekor 41 bulan ya Pak ya? Iya, 41 bulan tanpa defisit. Kayaknya harusnya dalam akhir-akhir tahun ini udah mulai ada 1-2 bulan defisit lah. Karena tapi China sendiri udah mengeluarkan statement siap dalam kondisi defisit nih Pak. Nah itu juga menarik gitu kok. Ini menarik nih. Jadi China sendiri yang selama ini kelihatan dia paling ngerem perekonomian, mereka nggak mau overheating. With all means mereka coba nyetop, ternyata nyetopnya kebablasan. Sekarang mereka mulai coba mau ngegas lagi nih Pak. Mereka benar, udah siap dengan neraca defisit dan udah siap untuk segala stimulus nih. Nah ini menurut Pak Fahrul gimana nih Pak? Kalau aku lihat ya stimulus sama dia neraca defisit bagus, cuman yang paling concern itu sebenarnya itu income masyarakatnya mesti dinaikin sih kok. Oke. Nah itu yang aku lihat itu ini yang lebih krusial sebenarnya. Karena ngasih insentif di supply side-nya ya berarti dia masih pengen ekspor lagi. Itu yang menurut aku itu tidak favorable sebenarnya. Dengan kondisi kayak gini, aku lihat ya sebelum kita stabilize, sebelum China rebound, CNY harus melemah lagi. Mungkin udah sekitar 5%-an lagi ya, 5-6% lagi CNY ini mesti turun. Ini yang menurut aku akan jadi pemberat rupiah. DXY-nya memang udah nggak naik lagi, tapi gara-gara CNY-nya masih bisa bergerak ke atas, rupiah kita aku lihat masih aku lihat masih ada potensi gejolak, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau arah untuk China Yuan-nya sendiri kan kalau kita lihat dalam 3-4 bulan terakhir kelihatannya memang China ingin melemahkan mata uang kan Pak, udah kelihatan nih. Yes, pelan-pelan dilemahin, tapi kalau China melemahkan mata uang, sebenarnya sederhana itu China lagi ngambil pertumbuhan ekonominya negara-negara partner dagang. Betul. Ini kayak kejadian 2015. Betul. 2015 kan lebih kasar lagi devaluasi. Nah, pas itu kejadian, aku lihatnya sih emerging market ini ada kecenderungan risk off. Ini resiko terakhir yang paling besar yang harus kita hadapi di akhir tahun ini. Ini sama-sama kita lihat kok. Aku lihat untuk komodnya, komod oke, tapi kalau untuk marketnya aku cautious. Ini yang harus sama kita lihat nih, CNY-nya kemana ya. Jadi kayaknya saya di Javu mungkin ini kayak 2017 Pak. 2017 ini aku lihat ini mirip Trump inflation trade.
Jadinya itu short bond, long commodity. Mirip itu, Betul, inflation trade ini. betul. Saya langsung dejavu Ya, 2017, semua market jongkok kecuali commodities dan energi. kecuali commodities dan energy. Right, benar. Ya, jadi IHSG pun kemana? IHSG nggak kemana-mana, sideways. Nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Kalau menurut aku banyakin ini ya, banyakin di commodities. Nah, ini ada yang nanya harga emas. Kalau harga emas, kalau menurut saya ini akan lagi sideways berat, udah nggak ada upside. Upside baru akan muncul ketika nanti kita udah bisa confirm, expect Fed potong banyak. Kapan itu? Aku sih baru comfortable ngelong emas lagi bulan Maret tahun depan kali ya. Aku baru lihat-lihat lagi. Kalau secara teknikal, Pak, kemarin Hmm? emas ini menguji level pentingnya dia di 1800-1810 dan berhasil rebound V-shape, which is ini bagus, berarti memang itu area demand yang valid, Ya. dan dia kembali ke 1860-1870 pun dengan gampang resisten itu ditembus, Ya. sehingga sekarang stay di 1880. Jadi kemarin koreksinya yes, itu agak kedalaman, karena tekanan dari DXY juga. Sekarang DXY-nya sudah Ya. agak santai. Menurut saya setuju potensinya akan sideways 1880 sampai 1930, Pak. Ini range Oke, ya, dari setuju, Pak. XAU-nya ada di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang trading future gold, ini saatnya cari duit nih. Ya trading, tapi bukan buat ngehold, ngehold ntar nangis sendiri sayang dananya. Belum Benar, waktunya ngehold. Ya, kalau ngehold sih belum mampus. waktunya. Ini waktunya Mampus, trading mampus. nih, waktunya Ya. trading XAU nih. Hmm. Itu oke. Bisa buy short ini bisa kenyang nih. Kayak gitu. Nah, tadi banyak juga yang sempat saya buka kolom Q&A, Pak. Banyak juga yang menanyakan masalah yang coal kita udah bahas, peluang dolar kita udah bahas, hubungan dengan The Fed kita juga udah bahas, bahwa harusnya begitu pengumuman dengan arah dovish juga market akan accept dengan bagus. Nah, mereka ini sebetulnya masih banyak yang ragu bahwa kalau coal sebetulnya banyak yang udah oke, ternyata rebound. Oil, Pak, banyak yang masih ragu dengan oil. Nah, Kalau oil sebetulnya sih, kalau oil sih lebih struktural daripada coal sebenarnya kok. betul. Lebih Jadi mungkin gini, struktural, Pak. cuman bedanya gini, kalau batu bara nggak ada bandar, oilnya ada bandarnya, itu aja permasalahannya sekarang. Nah, itu yang mau saya bahas. Jadi, kenapa kok kayaknya oil ini lebih susah naik? Ya, karena setiap ada kenaikan, ada intervensi, ada bandarnya. Karena Amerika punya reserve-nya. Kalau coal Amerika nggak punya. Coal nggak punya, bukan mereka nggak bisa kontrol. Benar, dan semua negara produsen coal, ketika coal naik, mereka happy. Jadi nggak ada yang pengen harga coal itu turun. Jadi beramai-ramailah mereka mengatur masalah supply and demand. Iya, Seperti itu kan, Pak. Makanya harga benar. coal bisa bagus. Nah, kalau oil sendiri ini kan sebetulnya secara fundamental, tanpa intervensi Amerika, 100 sudah pecah ini. Udah pecah, setuju. Harusnya ada 100 sih. Jadi kan waktu ini kan strategic petroleum reserve kan mereka udah ngurangin ya. Aku lihat sih sooner or later harus ngambil lagi dan ngambilnya di harga yang agak atasan. Itu yang aku Betul. lihat. Pasti Jadi naik buat ini, pasti teman-teman, naik. Cuman nggak secepat batu bara ya. Batu bara betul, ini ada ceritanya ada winter habis ini. Tapi kalau untuk si oil ini bakal naik, cuman nunggu bandarnya membiarin. Tapi betul. eventually market nggak bisa dilawan nih. Gini, nunggu bandarnya rolling ke atas, Pak. Karena sekarang barangnya Yes, bandar udah habis. Jadi benar. ini sebetulnya sama kayak saham nih. Kapan saham Hmm. itu akan dinaikkan oleh bandar? Kalau bandarnya udah distribusi di bawah, tapi dia mau reload barang untuk naik ke lebih atas. Nah, itu otomatis dia harus rolling barang. Nah, ini sama nih oil nih. Ini Yes, benar. sekarang oil harus rolling barang nih. Semua reserve yang Hmm. mereka punya dari harga 30-40 dolar, itu kemarin udah dihabisin di harga 90-80 dolar nih. Nah, sekarang mau nggak mau mereka harus cover short. Karena kalau begitu mereka nggak cover short, mereka nggak bisa bendung market, akhirnya mereka malah nggak punya reserve, mati sendiri. Jadi nanti malah serunya ini apa, Pak? Amerika akan berlomba untuk menuhin mereka punya reserve, dikala orang-orang juga mulai lihat, oh ini oil kita harus punya stok loh. Yes, benar.
Jadi Ini kalau belum ini. ada tesis yang menyatakan bahwa oil ini demand-nya lemah, Turun. saya berani challenge. Lemahnya itu paling lemah dari demand oil itu cuma COVID gitu kan. Ya, nggak akan selama COVID. Ini tahun depan masih naik dan aku lihat ini bakal terpaksa. Tahun depan ini ada fenomena terpaksa beli. Kondisi terpaksa beli ini yang naik. Dan kalau kita lihat dari net long speculative position, itu tuh udah lompat kok. Sebulan Yes. terakhir itu net long oil itu lompat. Jadi paling nggak itu global trader itu pada agree bahwa oil ini bakal naik banget. Ya, Udah banyak yang udah mulai, kalau kurvanya itu backwardation-nya udah muncul kok. ya gimana pun secara fundamental dari 2017 sudah under investment, Pak. Iya, benar. Itu udah nggak bohong lah. Jadi it's a matter of time oil ini pressing in untuk naik. Ketika kapan ya? Ketika bandarnya udah nggak punya barang untuk guyur. Udah itu waktunya naik. Iya. Dan kita udah bisa lihat enaknya lagi apa? Oil itu kita bisa lihat persediaan bandar. Oil Reserve Amerika dipublish. Iya. Dan ini udah low gitu kan, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman oil related emiten, saya sih sangat bullish terhadap oil related emiten ya. Kalau aku sih, kalau aku sih bukan bullish, bullish aja kok, bullish banget kalau gua. Pakai banget gua udah. Emitennya sedikit. Emitennya sedikit nggak ada. Jadi once ini masuk itu bakal jadi crowded trade. Jadi tinggal nunggu ini aja. Crowded trade lama-lama pasti broker-broker pada cover. Mungkin sekarang baru Trimegah doang yang cover ya. Nah, ntar yang lain rame. Tinggal nunggu aja ya. Betul. Ya, karena raja makronya ada di Trimegah, Pak. Makanya Trimegah Right, ya. Bisa aja Komernan ini, Bang. Nah, kira-kira nih, Pak, dalam kondisi perdagangan sampai kita bulan depan live lagi nih. Kira-kira view Pak Fahrul gimana nih dalam sebulan depan nih? Kan kita tahu nih, Fed udah pasti arahnya dovish direction. Berarti begitu tanggal 1 pengumuman Fed, menurut saya sih malah ya si Dow Jones akan ngetes dia punya resisten, secara chart juga mendukung gitu kan. Nah, selain itu apa lagi nih, Pak? Kira-kira. Kalau aku sih lebih lihatnya sebulan ke depan itu faktor spesifik di negara-negara ini paling penting kok. Terutama kalau aku lihat habis ini, kalau untuk Indonesia kita harus perhatiin banget data trade balance minggu depan nih, hari Senin. Nanti aku juga langsung keluar report immediate. Ini gara-gara kalau kemarin-kemarin ini nggak penting, ini data trade balance ini penting banget. Karena kita harus mulai kira-kirain rupiah itu apakah stop di sini aman atau masih atau masih ada ruang pelemahan. Itu baru akan kelihatannya di minggu depan. Jadinya aku lihat sebenarnya ada potensi IHSG rate masih bisa naik ini kok. Mungkin sampai awal minggu depan, tapi kalau ternyata trade balance-nya disappointing, ini ya, kalau trade balance-nya disappointing, aku lihat big cap kita bisa terkoreksi, tapi yang commodity related akan very strong. Itu yang aku lihat. Jadi buat teman-teman, kalau mungkin teman-teman perhatikan, selama 2 tahun terakhir ya Pak ya, setahun 2 tahun terakhir, saya sama Pak Fahrul ini kan sering lebih melihat data Amerika. Kayaknya nih, dalam waktu 3-4 bulan ke depan, kita lebih lihatnya data Indonesia nih. Data Indonesia. Habis ini pembuktian kita deserve good valuation or not? Itu pertanyaannya. Betul. Ini pembuktian nih, berapa bulan depan ya? Betul. Apakah kita growth 5% good enough? Dan menurut saya 5% is not good enough pada saat ini. Jadi memang harus banyak stimulus-stimulus dari government. Dan secara teknikal tadi saya melengkapi untuk USD IDR, kita punya angka kritis 15.750, Pak. Oke, itu kritis ya kok ya. Jadi kalau tapi janganlah mudah-mudahan udahlah sekarang jangan sampai naik lagi lewat itu, janganlah ya. Amin. Mudah-mudahan jangan. Kalau dilihat dari momentum, Pak, begitu kemarin sentuh 15.750 sih, ya kita memang kena resist, tendensinya pasti ngetes ke 15.3, 15.450, Pak. Ya, oke. Ini mudah-mudahan kayak gitu, mudah-mudahan bisa balik nih. Ya, kalau memang makanya kita lihat data Senin depan ya. Secara teknikalnya bagus dan sejalan, ya kita akan bermain di 15.3, 15.5. Ini menurut saya kurs yang cukup ideal bagi Indonesia nih. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin kok, mudah-mudahan. Semoga teknikalnya mendukung data Indonesia ya Pak ya. Iya. Data Indonesia mendukung teknikal juga nih.
Bisa ya. Mudah-mudahan. Pokoknya itu kritis itu. Kalau jangan sampai Liverpool 15.750 ya kok ya. Betul. Jangan sampai ngetes itu udah nggak tahu. Itu chartnya udah chart baru nanti itu kalau udah ke atas. Itu masalahnya. Nah, itu kalau Udah chart baru itu makanya jangan. Pak, itu boleh dibilang chart dari USD IDR ini mirip kayak chart HS Pak sekarang Pak. HS ya breakout. Iya. Nah, HS ini menuju breakout nih Pak, 810 ini menuju breakout. Ketika HS breakout itu langsung naiknya bisa ke 960 Pak. Yes, iya itu kok masalahnya kalau break. Ini ya kalau kayak yield kemarin kan cup and handle. Ini aku nggak tahu sih kalau yield yang aku confirm kemarin cup and handle. Kalau rupiah, I don't know. Ya, aku takutnya itu juga bisa ke atas sih. Mudah-mudahan nggak ya. Kalau itu US Treasury kan kita juga udah ngeliat, oh ya udahlah ini pattern-nya udah ketemu, memang udah waktunya koreksi, DXY juga udah ketemu waktunya koreksi. Nah, yang di arah-arah breakout ini yang memang harus didukung data yang bagus nih. Harus didukung data. Kita sama-sama berdoa ya. Berdoa pokoknya itu dia kalau datanya jelek nanti aku kabarin, nanti kita mungkin bisa bikin meeting darurat kok atau gimana lah kita atur lah kalau ada perubahan. Kita live darurat. Kalau ternyata tiba-tiba defisit, aku paling takut nih jangan sampai defisit minggu depan. Aku berharap masih 600 700. Kayaknya loh Pak, kayaknya defisit ini baru. Kayaknya defisit. Janganlah, jangan. Enggak. Kayaknya baru dikeluarin defisit mungkin bulan 1, Pak. Bulan 1 ya. Amin. Mudah-mudahan bulan 1 ya. Amin lah. Jangan sampai defisit minggu. Kan ini mau ending penyelesaian menuju rapotan, Pak. Nggak mungkin. Iya, mau rapotan ya. Amin. Mudah-mudahan ya kok ya. Amin lah. Apapun caranya pasti dipoles, Pak. Setelah poles, rapotan ya. Okay. 2023, 2024 udah baru muncul ya. Udah lulus lagi. Udah lulus tuh. Jadi kayaknya sih masih selamat sih. Walaupun kita memang tekanan ini kan udah pas akhir tahun juga ya, banyak utang jatuh tempo juga ya. Iya, benar. Jadi ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh BI sih, tekanan untuk menjaga kurs di akhir tahun ini double-double nih. Oh, double. Ya, harus diakui berat, Pak. Mudah-mudahan kita aman lah. Amin. Oke, kira-kira ada pesan-pesan, Pak, untuk teman-teman trader dan investor selama... Nah, kalau untuk teman-teman trader dan investor, ya, para investor, aku mau lihat ya ini kelanjutannya ya. Kalau 2021 masih easy money, 2022 kita mulai Judgment Day ya. 2023 ini Amerika udah naik bunga, kita udah makin rely. Nah, akhir tahun 2023 sama 2024, ini kalau aku lihat ini benar-benar adalah waktu, kalau aku bilang ini benar-benar waktu penghakiman yang benar-benar gara-gara kondisi global, kondisi likuiditas itu tidak akan lagi memberikan support yang gampang kayak kemarin-kemarin. Karena itu aku urge untuk teman-teman sih mungkin kita harus bisa merotasi portofolio kita ke sektor-sektor yang inflasioner, sektor-sektor yang benar-benar ada fundamentalnya, terutama kalau aku lihat di komoditas dan portofolio kita harus menyesuaikan. Goncangan-goncangan pasti ada dan kita harus ready. Ini aku lihat volatilitas bakal jadi jamak dan bakal banyak kejutan ini dalam 2-3 bulan ke depan. Siapkan mental and keep invested. Siap. Ini thank you Pak Farul buat pesan-pesannya. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus ikutin sesi kita untuk sharing makro setiap bulan. Kita cari tanggal-tanggal penting, kayak sekarang ini kita juga nunggu data CPI, makanya kita sengaja tanggal 12. Nanti kalau trade balance kita jelek, kita mungkin akan live sisipan sebelum bulan depan ya Pak ya. Oke, ya. What to do next? Sisipan lah, darurat lah. Kalau sampai tiba-tiba negatif, kita darurat kok. Ini berarti berarti waduh. Berubah ternyata kan. Udah bowat Pak, udah nggak bisa ngatur rapot lagi Pak. Wah, itu udah bowat. Nggak bisa itu. Makanya baru kita lihat ya minggu depan. Ini krusial nih, krusial. Oke, kalau gitu. Thank you waktunya Pak Farul. Oke, makasih Ko Bernard, makasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi, mari.